Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan aliran sungai yang tenang, hiduplah seorang gadis bernama Nina. Desa itu tidak tercantum di kota besar, hanya dikenal oleh orang-orang yang pernah singgah atau terlahir di sana. Pagi hari selalu dimulai dengan suara ayam berkokok, dan sore hari ditutup dengan langit jingga yang perlahan tenggelam di balik pepohonan kelapa. Di tempat sederhana itulah Nina tumbuh, besar, dan dikenal oleh semua orang. Nina adalah anak dari pasangan suami istri sederhana. Ayahnya seorang buruh tani yang setiap hari bekerja di sawah milik orang lain, sementara ibunya membantu dengan menjahit pakaian tetangga atau berjualan kecil-kecilan di rumah. Kehidupan mereka jauh dari kata berlebih, namun cukup untuk makan sehari-hari. Sejak kecil, Nina sudah terbiasa hidup dengan kesederhanaan dan kerja keras. Ia belajar bahwa hidup tidak selalu mudah, dan kebahagiaan seringkali harus diperjuangkan. Meski hidup dalam keterbatasan, Nina tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Kulitnya bersih alami, senyumnya lembut, dan sorot matanya selalu tampak jujur. Kecantikannya bukan hanya soal rupa, tetapi juga sikap. Nina dikenal ramah, sopan, dan tidak pernah berkata kasar. Ia selalu membantu ibunya, menyapa tetangga dengan senyum, dan tidak segan menolong siapapun yang membutuhkan. Orang-orang desa sering menyebut Nina sebagai kembang desa. Bukan tanpa alasan, sebab setiap kali ia berjalan ke sumur atau ke pasar, selalu ada mata yang diam-diam memperhatikannya. Para ibu sering menjadikannya contoh untuk anak-anak mereka, sementara para pemuda diam-diam menyimpan rasa kagum. Namun Nina sendiri tidak pernah menyadari betapa besarnya pengaruh kecantikannya bagi orang-orang di sekitarnya. Sehari-hari, Nina membantu ibunya di rumah. Pagi hari ia menyapu halaman, menimba air, lalu membantu menyiapkan dagangan kecil yang akan dijual ibunya. Setelah itu, ia sering pergi ke sawah mengantarkan makanan untuk ayahnya. Perjalanan itu ia lalui dengan langkah ringan, melewati pematang sawah yang licin dan jalan tanah yang berdebu. Bagi Nina, semua itu adalah bagian dari hidup yang harus dijalani dengan ikhlas. Meski hidupnya sederhana, Nina memiliki mimpi. Ia ingin hidup lebih baik dari orang tuanya, ingin suatu hari nanti bisa melihat ibunya beristirahat tanpa harus menjahit hingga larut malam, dan ayahnya tidak lagi membungkuk di bawah terik matahari. Namun mimpi itu hanya ia simpan dalam hati. Nina tidak berani berharap terlalu tinggi, karena ia tahu hidup seringkali tidak seindah angan-angan. Kecantikan Nina perlahan mulai terdengar hingga keluar desa. Beberapa orang kaya yang memiliki tanah dan usaha di sekitar wilayah itu mulai sering berkunjung dengan alasan bisnis atau membeli hasil panen. Mereka kerap menanyakan tentang Nina, memuji kecantikannya, dan menyampaikan niat untuk melamarnya. Hal itu membuat orang tua Nina cemas sekaligus bingung. Mereka ingin yang terbaik untuk anaknya, tetapi juga takut jika Nina hanya dijadikan permainan oleh orang-orang berduit. Nina sendiri selalu menunduk setiap kali namanya dibicarakan. Ia merasa canggung dan tidak nyaman menjadi pusat perhatian. Baginya, menikah bukan soal kekayaan atau kemewahan, melainkan tentang ketulusan dan rasa aman. Ia tidak ingin hidupnya berubah hanya karena harta, apalagi jika harus mengorbankan harga diri dan perasaan. Namun tak bisa dipungkiri, bisik-bisik mulai bermunculan. Ada yang iri, ada pula yang kagum. Sebagian orang berkata bahwa Nina pantas mendapatkan hidup mewah, sementara yang lain mengingatkan bahwa kecantikan bisa membawa petaka. Nina mendengar semua itu, tetapi memilih diam. Ia lebih percaya pada takdir dan kehendak Tuhan daripada omongan manusia. Pada malam hari, Nina sering duduk di beranda rumah sambil memandangi langit penuh bintang. Angin desa yang sejuk menyentuh wajahnya, membawa ketenangan di tengah segala pembicaraan tentang dirinya. Di saat-saat seperti itu, Nina merasa damai. Ia tidak tahu bahwa hidupnya akan segera berubah, dan bahwa kecantikan yang ia miliki, kelak akan menjadi awal dari kebahagiaan sekaligus penderitaan yang panjang. Bab ini adalah awal dari perjalanan hidup Nina, seorang kembang desa yang polos dan penuh harapan. Ia belum tahu bahwa takdir telah menyiapkan jalan berliku, yang akan membawanya pada cinta, pengkhianatan, luka, dan pilihan-pilihan gelap yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak kecantikan Nina mulai dikenal hingga keluar desa, kehidupan gadis itu perlahan berubah. Ia, yang dulu bisa berjalan bebas tanpa rasa canggung, kini sering merasa tidak nyaman ketika berada di luar rumah. Tatapan orang-orang, terutama para lelaki, semakin sering tertuju padanya. Ada yang memandang dengan kagum, ada pula yang terang-terangan menunjukkan ketertarikan tanpa rasa malu. Awalnya,
Nina menganggap semua itu hanyalah hal biasa. Ia berpikir orang-orang hanya berbasa-basi, memuji sekadarnya. Namun lama-kelamaan, ia menyadari bahwa ketertarikan itu bukan sekadar kata-kata. Beberapa lelaki mulai datang ke rumahnya dengan berbagai alasan. Ada yang mengaku ingin membeli hasil panen ayahnya. Ada pula yang sekadar mampir membawa buah tangan. Semua memiliki tujuan yang sama, ingin lebih dekat dengan Nina. Yang datang bukanlah lelaki sembarangan. Mereka adalah para pemilik lahan luas, pedagang besar, hingga pengusaha dari kota yang sedang mengembangkan usaha di desa sekitar. Penampilan mereka rapi, tutur katanya manis, dan kantongnya tebal. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang kehidupan nyaman, dan tentang janji kebahagiaan yang terdengar begitu meyakinkan. Orang tua Nina mulai merasa resah. Rumah kecil mereka yang biasanya sepi, kini sering didatangi tamu. Ayah Nina merasa rendah diri setiap kali duduk berhadapan dengan lelaki-lelaki kaya itu. Ia hanya seorang buruh tani, pakaiannya sederhana, dan bicaranya pun apa adanya. Sementara mereka datang dengan kendaraan bagus dan wibawa yang membuatnya merasa kecil. Ibu Nina juga sering termenung. Di satu sisi, ia ingin anaknya hidup bahagia dan tidak merasakan kerasnya hidup seperti dirinya. Di sisi lain, ia takut Nina hanya dipandang sebagai hiasan, bukan sebagai istri yang dihargai. Ia tahu betul, tidak semua lelaki kaya memiliki hati yang baik. Nina sendiri semakin sering mengurung diri di rumah. Ia membantu ibunya lebih lama, berharap tidak harus keluar dan bertemu orang-orang yang membuatnya tidak nyaman. Namun tetap saja, desas-desus tentang dirinya semakin ramai. Di warung, di sawah, bahkan di pengajian, nama Nina kerap disebut-sebut. Ada yang memujinya, ada yang iri, bahkan ada yang mulai memfitnah. Beberapa pemuda desa yang dulu dekat dengan Nina, kini hanya bisa memendam perasaan. Mereka sadar, mereka tak punya apa-apa untuk bersaing dengan para lelaki kaya itu. Rasa cemburu dan kecewa membuat sebagian dari mereka menjauh, bahkan ada yang diam-diam menyimpan kebencian. Nina merasakan perubahan sikap itu, dan hatinya terasa semakin berat. Suatu hari, seorang pengusaha dari kota datang dengan cara yang berbeda. Ia tidak langsung memuji kecantikan Nina, tidak pula memamerkan hartanya. Ia berbicara sopan kepada orang tua Nina, menanyakan kehidupan mereka, dan menunjukkan perhatian yang tampak tulus. Sikapnya tenang, tutur katanya halus, dan senyumnya meyakinkan. Dibanding lelaki lain, ia terlihat lebih dewasa dan berwibawa. Nina memperhatikannya dari kejauhan. Entah mengapa, hatinya terasa lebih tenang saat mendengar lelaki itu berbicara. Tidak ada rasa risih seperti yang ia rasakan pada tamu-tamu sebelumnya. Meski begitu, Nina tetap berhati-hati. Ia tidak ingin terbawa perasaan hanya karena sikap manis yang bisa saja palsu. Hari-hari berikutnya, semakin banyak lelaki yang terang-terangan menyatakan niat melamar Nina. Ada yang berjanji akan membangun rumah besar, ada yang menawarkan kehidupan mewah di kota, bahkan ada yang berani meremehkan kehidupan Nina saat ini. Semua itu membuat Nina semakin bingung. Ia merasa seperti barang yang diperebutkan, bukan manusia yang memiliki perasaan. Pada suatu malam, Nina menangis diam-diam di kamarnya. Ia lelah dengan semua perhatian yang tidak ia minta. Ia hanya ingin hidup tenang, menjalani hari-hari sederhana bersama keluarganya. Namun kenyataan berkata lain. Kecantikannya telah menarik terlalu banyak mata, dan takdir seolah mendorongnya menuju kehidupan yang tidak pernah ia rencanakan. Orang tua Nina akhirnya berbicara serius dengannya. Mereka mengatakan bahwa cepat atau lambat, Nina harus memilih. Usianya tidak lagi muda, dan masa depannya perlu dipikirkan. Mereka tidak memaksanya menerima lamaran siapapun, tetapi mereka berharap Nina tidak salah langkah. Nina hanya terdiam. Di dalam hatinya, ia takut memilih yang salah, takut kehilangan kebebasan, dan takut jika hidupnya justru menjadi lebih menyakitkan. Namun di balik semua ketakutan itu, ada sedikit harapan bahwa di antara para lelaki yang memperebutkannya, ada satu yang benar-benar mencintainya. Bab ini menjadi masa di mana Nina berada di persimpangan hidup. Ia belum tahu bahwa pilihan yang akan ia ambil kelak, meski terlihat menjanjikan, akan membawa dirinya pada perjalanan panjang penuh luka dan pengkhianatan. Waktu berjalan pelan namun pasti, membawa Nina semakin dekat pada keputusan besar dalam hidupnya. Dari sekian banyak lelaki yang datang dan pergi, satu nama mulai sering dibicarakan oleh orang tuanya dan tetangga sekitar. Ia adalah seorang pengusaha dari kota, lelaki yang beberapa kali datang dengan sikap tenang dan tutur kata yang sopan. Ia tidak pernah bersikap berlebihan, tidak pula merendahkan kehidupan keluarga Nina. Justru itulah yang membuatnya terlihat berbeda. Pengusaha itu bernama Arman. Usianya terpaut cukup jauh dari Nina, namun pembawaannya dewasa dan meyakinkan. Ia memiliki usaha perdagangan hasil bumi dan beberapa bisnis lain yang membuat hidupnya berkecukupan. Meski kaya, Arman tidak menunjukkan kesombongan. Ia datang ke rumah Nina tanpa banyak pengawal, berbicara dengan ayah dan ibunya dengan penuh hormat, dan selalu meminta izin sebelum berbicara dengan Nina. Lama-kelamaan,
kehadiran Arman mulai diterima oleh keluarga Nina. Ayahnya merasa dihargai, ibunya merasa tenang melihat sikap Arman yang sopan, dan Nina sendiri mulai membuka hati, meski masih dengan perasaan ragu. Ia sering berbicara dengan Arman di ruang tamu ditemani ibunya. Obrolan mereka sederhana, tentang kehidupan, tentang kerja keras, dan tentang harapan masa depan. Arman tidak pernah memaksa Nina untuk segera menerima lamarannya. Ia memberi waktu, seolah memahami bahwa Nina bukan gadis yang mudah tergoda oleh harta. Sikap itu perlahan meluluhkan hati Nina. Ia mulai berpikir bahwa mungkin inilah lelaki yang selama ini dicarinya. Seseorang yang bisa memberinya rasa aman dan masa depan yang lebih baik. Setelah beberapa bulan berlalu, Arman akhirnya menyampaikan niatnya secara resmi. Ia datang bersama keluarganya, membawa seserahan sederhana namun bernilai. Lamaran itu diterima dengan haru oleh orang tua Nina. Air mata ibunya jatuh saat menyadari bahwa anak gadisnya akan segera meninggalkan rumah kecil itu dan memulai hidup baru. Nina menerima lamaran tersebut dengan hati yang berdebar. Ada bahagia, ada takut, dan ada harapan yang bercampur menjadi satu. Ia meyakinkan dirinya bahwa keputusan ini adalah jalan terbaik. Ia ingin memperbaiki nasib keluarganya, ingin hidup lebih layak, dan ingin percaya bahwa cinta bisa tumbuh seiring waktu. Persiapan pernikahan dilakukan dengan sederhana namun penuh makna. Meski Arman mampu mengadakan pesta besar, Nina meminta agar acara dibuat sewajarnya. Ia tidak ingin orang tuanya merasa canggung atau terbebani. Pernikahan itu pun menjadi pembicaraan di desa. Banyak yang iri, banyak pula yang memuji keberuntungan Nina. Hari pernikahan tiba. Nina tampil anggun dengan riasan sederhana yang menonjolkan kecantikan alaminya. Saat ijab kabul diucapkan, hatinya bergetar. Dalam sekejap, statusnya berubah. Ia bukan lagi gadis desa sederhana, melainkan istri seorang pengusaha terpandang. Setelah menikah, Nina dibawa Arman tinggal di kota. Untuk pertama kalinya, Nina meninggalkan desa yang membesarkannya. Ia berpamitan pada orang tuanya dengan air mata, memeluk mereka erat seolah takut kehilangan. Meski berat, Nina percaya bahwa ini adalah awal kehidupan baru yang lebih baik. Rumah Arman di kota besar dan megah. Segala sesuatu terasa asing bagi Nina. Ruangan luas, perabot mahal, dan suasana yang sunyi membuatnya sering merasa kecil dan tidak percaya diri. Ia yang terbiasa hidup sederhana, kini harus belajar menyesuaikan diri dengan kehidupan yang serba cukup. Di awal pernikahan, Arman bersikap baik. Ia memperkenalkan Nina kepada rekan-rekannya sebagai istrinya, membelikan pakaian yang pantas, dan memastikan kebutuhan Nina terpenuhi. Nina berusaha menjadi istri yang baik. Ia mengurus rumah, menyiapkan keperluan suaminya, dan selalu menunggu Arman pulang dengan setia. Namun di balik kebahagiaan itu, ada perasaan asing yang mulai tumbuh di hati Nina. Arman sering sibuk dengan pekerjaannya, ia jarang di rumah, dan jika pulang pun sering kelelahan. Obrolan mereka semakin sedikit. Nina mencoba memahami, meyakinkan diri bahwa beginilah kehidupan seorang istri pengusaha. Meski demikian, Nina tetap berusaha menjaga rumah tangga mereka. Ia percaya bahwa kesabaran dan ketulusan akan membuahkan kebahagiaan. Ia belum tahu bahwa ketenangan yang ia rasakan saat ini hanyalah sementara, dan bahwa di balik kehidupan mewah itu, badai perlahan mulai mendekat. Menjadi awal perubahan besar dalam hidup Nina. Pernikahan yang ia harapkan menjadi pelabuhan aman, perlahan akan berubah menjadi jalan panjang penuh ujian. Namun saat itu, Nina masih memeluk harapan, percaya bahwa cintanya akan cukup untuk menjaga segalanya tetap utuh. Hari-hari awal pernikahan Nina berjalan dengan perasaan yang campur aduk. Tinggal di rumah besar di kota membuatnya sering merasa seperti orang asing di kehidupannya sendiri. Tidak ada suara ayam berkokok, tidak ada tetangga yang saling menyapa dari balik pagar bambu. Yang ada hanyalah suara kendaraan, kesibukan, dan kesunyian di dalam rumah megah itu. Namun Nina berusaha menyesuaikan diri karena ia yakin inilah konsekuensi dari pilihan yang telah ia ambil. Sebagai istri, Nina menjalani perannya dengan sepenuh hati. Ia bangun pagi, mengurus rumah, memastikan segalanya rapi dan nyaman untuk suaminya. Meski ada pembantu, Nina tidak ingin sepenuhnya bergantung pada mereka. Ia ingin Arman melihatnya bukan hanya sebagai hiasan, tetapi sebagai istri yang benar-benar peduli dan bertanggung jawab. Arman di awal pernikahan masih menunjukkan perhatian. Ia terkadang mengajak Nina makan malam di luar atau sekadar berbincang sebelum tidur. Nina menikmati momen-momen kecil itu karena baginya kebahagiaan tidak selalu harus mewah. Ia hanya ingin didengarkan dan dihargai. Namun seiring waktu, kesibukan Arman semakin menyita perhatiannya. Pekerjaan, relasi bisnis, dan urusan di luar rumah membuatnya sering pulang larut. Nina sering menunggu di ruang tamu dengan perasaan cemas. Ia duduk memandangi jam, berharap pintu terbuka dan Arman pulang lebih cepat. Ketika akhirnya Arman tiba, wajahnya sering lelah dan pikirannya masih dipenuhi urusan pekerjaan. Nina menahan keinginannya untuk bercerita panjang. Ia tidak ingin menjadi beban. Meski demikian, Nina tidak mengeluh. Ia memilih menyimpan perasaannya sendiri. Ia meyakinkan diri bahwa semua ini adalah bagian dari proses membangun rumah tangga.
Ia percaya bahwa kesabaran adalah kunci, seperti yang selalu diajarkan ibunya. Beberapa bulan setelah menikah, Nina mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Rasa mual di pagi hari dan kelelahan yang tidak biasa membuatnya curiga. Setelah memeriksakan diri, kabar itu pun datang. Nina hamil. Saat dokter menyampaikan hal tersebut, air mata Nina langsung jatuh. Ia merasa bahagia sekaligus terharu. Dalam hatinya, ia berharap kehadiran anak ini akan semakin menguatkan pernikahannya. Ketika Nina memberitahu Arman tentang kehamilannya, reaksinya biasa saja. Ia mengucapkan selamat, namun tidak menunjukkan kegembiraan berlebihan. Nina sedikit kecewa, tetapi ia mencoba memaklumi. Mungkin Arman sedang banyak pikiran, pikirnya. Ia memilih fokus pada kandungannya dan menjaga kesehatan sebaik mungkin. Masa kehamilan Nina tidak mudah, ia sering merasa kesepian. Arman semakin jarang di rumah, dan Nina menghabiskan banyak waktu sendirian. Ia merindukan ibunya, merindukan suasana desa yang hangat. Namun setiap kali rasa rindu itu datang, Nina mengusap perutnya dan tersenyum. Ia berbicara pada calon anaknya, seolah anak itu adalah satu-satunya teman yang benar-benar mengerti dirinya. Nina menjalani kehamilan dengan penuh pengorbanan. Ia menjaga pola makan, rutin memeriksakan diri, dan berusaha tetap kuat meski batinnya sering rapuh. Dalam diam, ia berharap Arman akan berubah setelah anak mereka lahir, menjadi suami dan ayah yang lebih hadir. Waktu berlalu, hingga akhirnya hari yang dinanti tiba. Nina melahirkan seorang anak dengan selamat. Tangis bayi itu memenuhi ruangan, dan untuk sesaat, Nina melupakan semua kesedihan yang pernah ia rasakan. Ia memeluk bayinya dengan penuh cinta, merasa bahwa semua rasa sakit terbayar lunas. Arman datang menjenguk, menatap anaknya sekilas, lalu kembali sibuk dengan urusannya. Tidak ada kehangatan seperti yang Nina bayangkan. Namun Nina tetap bersyukur, ia mencurahkan seluruh kasih sayangnya pada anak itu. Hari-harinya kini diisi dengan mengurus bayi, menyusui dan begadang. Meski lelah, Nina merasa hidupnya memiliki tujuan. Anak itu tumbuh menjadi penghibur di tengah kesepian Nina. Setiap senyum dan tangisnya menjadi sumber kekuatan. Nina sering berjanji dalam hati bahwa ia akan menjadi ibu yang baik, apapun yang terjadi dalam rumah tangganya. Ia tidak ingin anaknya merasakan kesedihan yang sama seperti yang kini ia pendam. Namun di balik kebahagiaan sebagai seorang ibu, Nina mulai merasakan jarak yang semakin lebar antara dirinya dan Arman. Rumah tangga mereka terasa dingin, tidak ada lagi percakapan hangat, tidak ada kebersamaan. Nina merasa seperti hidup berdampingan dengan orang asing. Ia belum menyadari bahwa pengorbanannya sebagai istri dan ibu kelak tidak akan dihargai. Bahwa cinta yang ia jaga dengan sabar perlahan akan berubah menjadi luka yang jauh lebih dalam. Sejak kelahiran anak mereka, Nina berharap ada perubahan dalam rumah tangganya. Ia percaya bahwa kehadiran seorang anak akan membuat Arman lebih peduli, lebih sering pulang, dan lebih menghargai keluarga kecil yang telah ia bangun. Namun, harapan itu perlahan memudar. Hari demi hari berlalu, dan Arman justru semakin jarang berada di rumah. Alasan yang ia berikan selalu sama, pekerjaan dan urusan bisnis yang tidak pernah ada habisnya. Nina mencoba bersabar. Ia menguatkan hatinya dengan berpikir bahwa semua lelaki memiliki cara sendiri dalam menunjukkan tanggung jawab. Namun ada hal-hal kecil yang mulai mengusik perasaannya. Arman sering mengangkat telepon dengan tergesa-gesa, lalu menjauh. Suaranya direndahkan seolah tak ingin didengar. Ketika Nina bertanya, Arman menjawab singkat dan terkesan kesal. Perubahan sikap Arman semakin terasa. Ia mudah marah, sering menyalahkan Nina atas hal-hal sepele, dan tidak lagi menunjukkan perhatian. Nina merasa terasing di rumahnya sendiri. Ia tidak berani bertanya terlalu jauh, takut dianggap mencurigai atau mengganggu. Dalam diam, hatinya mulai diliputi kecemasan. Suatu hari, Nina tanpa sengaja mendengar percakapan Arman di telepon. Nada suaranya berbeda, lebih lembut dan penuh perhatian. Kata-kata yang keluar dari mulutnya bukanlah kata-kata yang biasa ia ucapkan pada Nina. Saat itu, dada Nina terasa sesak. Ada firasat buruk yang mulai tumbuh, namun ia mencoba mengusirnya. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti. Namun kecurigaan itu semakin kuat ketika Arman mulai sering pulang larut dengan alasan yang tidak jelas. Bahkan ada hari-hari di mana ia tidak pulang sama sekali. Nina menghabiskan malam-malam panjang sendirian, memeluk anaknya sambil menahan air mata. Ia merasa bingung dan tersakiti, tetapi masih berharap semua ini hanya kesalahpahaman. Kebenaran akhirnya terungkap dengan cara yang paling menyakitkan. Suatu sore, Nina melihat Arman bersama seorang perempuan di sebuah tempat umum. Perempuan itu tampil rapi dan percaya diri, berdiri dekat dengan Arman seolah mereka sangat akrab. Tatapan mereka, cara mereka berbicara, semuanya terlalu jelas untuk disangkal. Dunia Nina seolah runtuh seketika.
Nina tidak langsung menghampiri mereka. Kakinya terasa lemas dan hatinya hancur berkeping-keping. Ia pulang dengan pikiran kosong, mencoba mencerna apa yang baru saja ia lihat. Malam itu, ketika Arman pulang, Nina akhirnya memberanikan diri bertanya. Dengan suara gemetar, ia menanyakan siapa perempuan itu. Arman tidak lagi berusaha mengelak. Dengan wajah dingin, ia mengakui bahwa ia memiliki hubungan dengan perempuan lain. Alasannya sederhana dan menyakitkan. Ia merasa bosan, merasa Nina tidak lagi menarik, dan menganggap semua pengorbanan Nina sebagai hal yang wajar. Kata-kata itu menusuk hati Nina lebih tajam dari pisau. Nina menangis, memohon penjelasan, memohon agar Arman memikirkan anak mereka. Namun Arman tetap pada pendiriannya. Ia tidak menunjukkan rasa bersalah, seolah pengkhianatan itu bukanlah kesalahan besar. Bagi Nina, malam itu adalah awal dari penderitaan yang sesungguhnya. Hari-hari berikutnya dipenuhi pertengkaran. Arman semakin sering merendahkan Nina, menyalahkan Nina atas ketidakbahagiaan yang ia rasakan. Nina merasa harga dirinya diinjak-injak. Ia yang telah meninggalkan desa, keluarganya, dan kehidupannya demi pernikahan ini, kini diperlakukan seperti tidak berarti. Puncaknya terjadi ketika Arman menyampaikan niatnya untuk bercerai. Kata itu terucap begitu mudah dari mulutnya, tanpa sedikit pun empati. Nina merasa dunia benar-benar gelap. Ia memikirkan anaknya, masa depan mereka, dan bagaimana ia harus menjalani hidup sebagai seorang ibu tunggal. Perceraian itu terjadi dengan cara yang menyakitkan. Nina tidak hanya kehilangan suami, tetapi juga kehilangan rasa aman dan kepercayaan pada cinta. Ia diceraikan dengan kata-kata yang dingin dan sikap yang merendahkan. Arman seolah ingin segera menyingkirkan Nina dari hidupnya. Setelah perceraian, Nina kembali hidup dalam kesedihan. Ia merasa dipermainkan, dikhianati, dan dibuang setelah tidak lagi dianggap berguna. Malam-malamnya diisi tangis, siang harinya diisi kepura-puraan demi anaknya. Ia menahan rasa sakit itu sendirian, tanpa tempat berbagi. Pengkhianatan yang ia terima tidak hanya melukai perasaannya, tetapi juga menghancurkan seluruh keyakinannya tentang cinta dan pernikahan. Dari luka inilah, perlahan akan tumbuh dendam yang kelak mengubah jalan hidupnya selamanya. Hari-hari setelah perceraian terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai bagi Nina. Rumah yang dulu ia tempati bersama Arman kini terasa asing dan dingin. Ia harus pergi dengan membawa anaknya, meninggalkan semua yang pernah ia rawat dan jaga dengan sepenuh hati. Tidak ada pelukan berpisahan, tidak ada kata maaf, hanya tatapan dingin yang membuat hatinya semakin remuk. Nina kembali ke rumah kecil orang tuanya di desa. Kepulangannya bukan disambut dengan kegembiraan, melainkan dengan keheningan yang penuh rasa iba. Tetangga-tetangga memandangnya dengan tatapan campur aduk, antara kasihan, penasaran, dan bisik-bisik yang tak bisa dihindari. Bagi sebagian orang, Nina adalah perempuan yang gagal mempertahankan rumah tangga, meski tak seorang pun benar-benar tahu luka yang ia tanggung. Ibunya menyambut Nina dengan pelukan erat. Tangis Nina pecah di dada ibunya, seperti anak kecil yang kembali mencari perlindungan. Ayahnya hanya terdiam, wajahnya menua oleh kesedihan. Mereka tidak banyak bertanya, seolah tahu bahwa luka Nina terlalu dalam untuk diungkapkan dengan kata-kata. Malam-malam Nina dipenuhi kenangan pahit. Ia sering terbangun dengan mata basah, memandangi wajah anaknya yang tertidur pulas. Di saat seperti itu, hatinya terasa semakin perih. Ia bertanya-tanya, apa salahnya hingga ia diperlakukan seperti itu? Apa pengorbanannya selama ini tidak berarti apa-apa? Rasa sedih perlahan berubah menjadi kemarahan. Setiap kali ia teringat wajah Arman yang dingin, kata-kata yang merendahkan, dan pengkhianatan yang ia lakukan, dada Nina terasa panas. Ia merasa dipermainkan, dijadikan batu loncatan, lalu dibuang begitu saja. Rasa sakit itu tidak lagi sekadar luka, melainkan api yang membakar perlahan dari dalam. Nina mulai menarik diri dari lingkungan sekitar. Ia jarang keluar rumah, jarang berbicara dengan orang lain. Senyumnya yang dulu dikenal hangat kini menghilang. Ia menjalani hari-hari dengan wajah datar, seolah hatinya telah mati rasa. Hanya kepada anaknya ia masih mampu menunjukkan kasih sayang. Di dalam kesendiriannya, Nina mulai merenungi hidupnya. Ia merasa tidak ada keadilan di dunia ini. Arman tetap hidup nyaman dengan kekayaannya, sementara ia harus menanggung malu, luka, dan tanggung jawab membesarkan anak seorang diri. Setiap kali mendengar kabar bahwa Arman hidup bahagia dengan perempuan lain, dendam di hati Nina semakin menguat. Ia mulai mempertanyakan segala hal yang dulu ia yakini, tentang cinta, tentang kesetiaan, dan tentang kebaikan yang ia jaga selama ini. Semua itu terasa sia-sia. Nina merasa kebaikan tidak pernah benar-benar dihargai.
justru menjadi alasan orang lain untuk menginjaknya. Di desa, Nina sering mendengar cerita-cerita lama yang dulu tak pernah ia hiraukan. Cerita tentang orang-orang yang membalas perlakuan kejam dengan cara-cara yang tidak biasa, tentang keadilan yang diambil dengan tangan sendiri ketika hukum dan doa tak lagi memberi jawaban. Awalnya Nina menganggap itu hanya cerita kosong, namun lambat laun cerita-cerita itu mulai terngiang di kepalanya. Setiap malam Nina berdoa, memohon agar hatinya tenang. Namun yang datang justru bayangan wajah Arman yang tertawa di atas penderitaannya. Doa-doanya terasa hampa. Ia merasa sendirian, seolah Tuhan pun berpaling darinya. Dalam keputusasaan itu, Nina mulai kehilangan arah. Ibunya sering mencoba menasehati Nina agar bersabar dan ikhlas. Namun kata-kata itu terasa seperti pisau bagi Nina. Baginya, ikhlas berarti menerima penghinaan, menerima ketidakadilan, dan membiarkan pelaku kejahatan hidup bebas tanpa rasa bersalah. Nina tidak lagi mampu menerima semua itu. Hari demi hari, dendam Nina semakin mengeras. Ia mulai percaya bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan ketenangan adalah dengan membuat Arman merasakan sakit yang sama atau bahkan lebih. Pikiran itu menakutkan, namun sekaligus memberi rasa puas yang aneh. Untuk pertama kalinya sejak perceraian, Nina merasa memiliki tujuan. Namun di balik dendam itu, ada rasa takut yang tersembunyi. Nina tahu jalan yang mulai ia pikirkan bukanlah jalan yang benar. Ada batas yang seharusnya tidak dilewati, tapi rasa sakit di hatinya terlalu besar untuk diabaikan. Ia merasa telah kehilangan segalanya, dan orang yang tidak punya apa-apa tidak lagi takut kehilangan. Luka yang tak kunjung sembuh telah berubah menjadi dendam yang menguasai pikirannya. Keputusasaannya membuatnya berdiri di ambang pilihan berbahaya, pilihan yang akan menyeretnya ke jalan gelap yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dendam yang tumbuh di hati Nina tidak lagi bisa ia bendung. Hari-hari yang ia jalani terasa kosong, seolah hidup hanya berjalan tanpa arah. Setiap kali ia melihat anaknya tertidur, hatinya kembali bergetar. Ia tahu semua yang ia lakukan seharusnya demi masa depan anak itu, namun luka di dadanya terlalu dalam untuk diabaikan. Nina merasa keadilan tidak pernah berpihak padanya. Nama Arman terus menghantui pikirannya. Wajahnya, kata-katanya, dan sikap dinginnya kembali hadir setiap malam. Nina merasa Arman telah menghancurkan hidupnya tanpa harus menanggung akibat apapun. Ia hidup bebas, tetap kaya, tetap dihormati. Sementara Nina harus menelan rasa malu dan sakit seorang diri. Pikiran itu membuat dada Nina semakin sesak. Di desa, Nina mulai mendengar bisik-bisik yang dulu hanya ia anggap angin lalu. Tentang seseorang yang bisa membantu orang-orang yang terzolimi. Tentang jalan yang tidak terlihat oleh hukum manusia, namun dipercaya mampu memberi balasan setimpal. Awali Nina menolak pikiran itu. Ia takut, bukan hanya pada akibatnya, tetapi juga pada dirinya sendiri jika benar-benar melangkah sejauh itu. Namun keputusasaan adalah dorongan yang kuat. Setiap doa yang ia panjatkan terasa tak kunjung mendapat jawaban. Setiap nasihat terdengar kosong. Nina merasa sendirian dalam penderitaannya. Malam-malamnya semakin gelap, bukan karena kurang cahaya, melainkan karena pikirannya dipenuhi amarah yang tak terucap. Hingga suatu malam, setelah kembali terbangun dari mimpi buruk tentang Arman, Nina mengambil keputusan yang selama ini ia hindari. Dengan hati gemetar, ia bertanya pada seseorang yang ia percaya tentang kabar itu. Tentang orang yang konon bisa membantu membalas dendam. Wajah orang itu langsung berubah. Ada keraguan, ada ketakutan, namun juga pengertian. Nama itu pun disebut, seseorang yang tinggal jauh dari keramaian, dikenal tertutup, dan jarang didatangi orang kecuali mereka yang benar-benar terdesak. Nina mendengarnya dengan perasaan campur aduk. Jantungnya berdegup kencang, ada rasa takut yang menusuk, namun juga rasa lega, seolah ia akhirnya menemukan pintu keluar dari penderitaannya. Butuh beberapa hari bagi Nina untuk menguatkan diri. Ia menatap wajah anaknya lama-lama, seolah mencari alasan untuk mundur. Namun bayangan Arman kembali hadir, menghapus keraguan yang sempat muncul. Nina merasa ia tidak sedang berbuat jahat, melainkan menuntut balasan atas ketidakadilan yang ia terima. Perjalanan menuju tempat itu ia lakukan diam-diam. Nina tidak ingin siapapun tahu. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apakah ia akan menyesal? Apakah jalan ini benar-benar akan memberinya ketenangan? Namun setiap kali ragu, hatinya kembali mengeras oleh ingatan pahit masa lalunya. Tempat yang ia datangi terasa sunyi dan mencekam. Tidak ada sambutan hangat, tidak ada senyum ramah. Hanya tatapan tajam seolah bisa menembus isi hati Nina. Tanpa banyak bicara, Nina menyampaikan semua yang ia pendam.
tentang cinta yang dikhianati, tentang harga diri yang diinjak, dan tentang luka yang tak kunjung sembuh. Air mata Nina jatuh tanpa ia sadari. Untuk pertama kalinya, ia menceritakan semuanya tanpa ditahan. Setiap kata yang keluar terasa seperti beban yang dilepaskan sedikit demi sedikit. Namun bersamaan dengan itu, hatinya semakin mantap. Ia sudah terlalu jauh untuk kembali. Tidak ada janji manis yang diberikan padanya. Tidak ada kepastian tentang apa yang akan terjadi. Hanya satu hal yang ditekankan, bahwa jalan yang ia pilih bukanlah jalan terang, dan tidak ada jalan kembali setelahnya. Nina mendengarkan semua itu dengan wajah pucat, namun ia mengangguk. Keputusannya sudah bulat. Dalam perjalanan pulang, Nina merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan aneh bercampur rasa takut yang menyesakan. Ia tahu sejak hari itu, hidupnya tidak akan pernah sama. Ia telah melangkah ke sisi gelap yang dulu hanya ia dengar dalam cerita. Malam itu, Nina duduk sendirian di kamar, memeluk anaknya erat. Ia berjanji dalam hati bahwa semua yang ia lakukan adalah demi menuntaskan luka yang menggerogotinya. Ia tidak lagi memikirkan benar atau salah. Yang ia inginkan hanyalah satu, melihat orang yang telah menghancurkannya merasakan akibat dari perbuatannya. Dari seorang perempuan yang terluka dan terpuruk, ia berubah menjadi seseorang yang berani menantang batas. Jalan gelap telah ia pilih, dan kini ia hanya bisa melangkah maju, tanpa tahu betapa mengerikan akibat dari dendam yang ia lepaskan. Hari-hari setelah Nina mengambil keputusan itu, terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Waktu seolah menahan langkahnya, memberi ruang bagi kegelisahan yang terus berputar di kepalanya. Ia menjalani aktivitas seperti biasa, mengurus anaknya, membantu orang tua, dan berusaha terlihat tenang di hadapan orang lain. Namun di dalam hatinya, badai tak pernah reda. Nina tidak tahu kapan semuanya akan dimulai. Ia hanya diminta menunggu dengan sabar tanpa banyak bertanya. Setiap malam, ia terbangun dengan perasaan tidak menentu. Kadang hatinya dipenuhi amarah, kadang rasa takut datang menyergap. Ada saat-saat di mana ia hampir menyesal. Namun ingatan tentang pengkhianatan Arman selalu kembali menutup pintu penyesalan itu. Beberapa minggu kemudian, kabar aneh mulai terdengar. Orang-orang di desa membicarakan seorang pengusaha di kota yang jatuh sakit secara tiba-tiba. Penyakitnya tidak jelas, datang tanpa sebab, dan semakin hari semakin parah. Nina mendengarnya dari bisik-bisik tetangga. Jantungnya berdegup kencang saat mendengar nama itu disebut, Arman. Awalnya Nina mencoba menenangkan diri. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa itu mungkin hanya kebetulan. Namun kabar berikutnya membuat hatinya bergetar. Arman dikabarkan sering mengeluh kesakitan tanpa tahu apa penyebabnya. Tubuhnya melemah, wajahnya pucat, dan tidurnya tak pernah nyenyak. Dokter-dokter terbaik telah didatangkan, namun tidak satu pun mampu memberikan penjelasan yang pasti. Nina mendengarkan semua kabar itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa takut yang muncul, namun juga ada kepuasan yang tidak ingin ia akui. Setiap kali ia mengingat bagaimana Arman meninggalkannya tanpa rasa bersalah, hatinya kembali mengeras. Ia merasa apa yang terjadi sekarang hanyalah awal dari balasan yang pantas. Kondisi Arman semakin memburuk. Orang-orang terdekatnya mulai panik. Ia sering berteriak di malam hari, mengigau, dan mengaku melihat bayangan-bayangan yang menakutkan. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan suaranya melemah. Semua yang melihatnya merasa ngeri. Penyakit itu tidak hanya menyerang tubuhnya, tetapi juga pikirannya. Nina mendengar bahwa Arman mulai ketakutan. Ia merasa hidupnya terancam, meski tidak tahu oleh apa. Ia yang dulu angkuh dan percaya diri, kini berubah menjadi sosok yang rapuh. Mendengar itu, Nina terdiam lama. Dalam hatinya ada getaran aneh yang sulit dijelaskan, seolah dendamnya benar-benar sedang berjalan menuju tujuan. Suatu malam, Nina bermimpi buruk. Ia melihat Arman dalam keadaan mengenaskan, memanggil namanya dengan suara penuh penyesalan. Nina terbangun dengan napas tersengal dan tubuh gemetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut dengan apa yang telah ia lakukan. Namun mimpi itu tidak menghentikannya, justru membuatnya semakin yakin bahwa semua ini tidak bisa lagi dihentikan. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya kabar yang paling mengerikan datang. Arman ditemukan dalam keadaan kritis. Tubuhnya dipenuhi luka aneh yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Ia merintih kesakitan, namun tidak ada yang bisa menolong. Dalam hitungan jam, nyawanya pun melayang, dengan cara yang membuat siapapun yang mendengarnya merasa merinding. Berita kematian Arman menyebar cepat. Banyak yang terkejut, banyak pula yang tidak percaya. Seorang pengusaha kaya dan kuat meninggal dengan cara yang begitu mengenaskan. Tidak ada penjelasan pasti, tidak ada jawaban yang masuk akal.
Semua hanya bisa berspekulasi dan saling bertanya-tanya. Saat Nina mendengar kabar itu, ia terdiam lama. Tubuhnya terasa lemas, dan air matanya mengalir tanpa ia sadari. Bukan karena sedih, melainkan karena campuran emosi yang tidak bisa ia jelaskan. Ada kelegaan, ada kepuasan, namun juga ada rasa kosong yang mendalam. Dendam yang selama ini ia genggam akhirnya terbalaskan. Malam itu, Nina duduk sendirian di kamarnya. Ia memeluk lututnya, memandangi kegelapan di luar jendela. Dalam hatinya, ia berbisik bahwa semua rasa sakit yang pernah ia terima kini telah terbayar. Orang yang menghancurkan hidupnya tidak lagi ada. Tidak akan ada lagi bayangan wajah itu yang menghantui mimpinya. Namun bersamaan dengan itu, Nina menyadari sesuatu. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada kebahagiaan yang meluap. Yang ada hanyalah ketenangan dingin, seperti permukaan air yang diam setelah badai besar. Ia merasa lega, tetapi juga sadar bahwa ia telah melewati batas yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kematian Arman yang mengerikan menandai berakhirnya satu babak dalam hidupnya. Dendam telah terbalaskan, luka telah dibalas dengan cara yang setimpal. Namun di balik semua itu, Nina kini harus hidup dengan bayang-bayang keputusan yang telah ia ambil, dan menapaki sisa hidupnya dengan hati yang tak lagi sama. Kematian Arman menjadi penutup dari masa lalu yang penuh luka bagi Nina. Setelah kabar itu menyebar luas, dunia seakan bergerak cepat tanpa menunggunya. Orang-orang membicarakan Arman dengan berbagai versi cerita. Ada yang merasa iba, ada yang terkejut, dan ada pula yang diam-diam menganggapnya sebagai akhir yang aneh bagi seorang lelaki berkuasa. Namun bagi Nina, semua suara itu terdengar jauh, seolah berasal dari dunia lain yang tak lagi ingin ia masuki. Hari-hari pertama setelah kematian Arman, Nina lebih banyak diam. Ia tidak menunjukkan kesedihan berlebihan, namun juga tidak memperlihatkan kegembiraan. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja melewati badai besar dalam hidupnya. Di dalam hatinya, dendam yang selama ini mengikatnya perlahan mengendur, seperti tali yang akhirnya dilepaskan setelah lama menjerat. Beberapa waktu kemudian, urusan harta peninggalan Arman mulai dibicarakan. Sebagai mantan istri dan ibu dari anaknya, Nina dan anaknya mendapatkan bagian yang besar. Tidak ada perlawanan berarti, tidak ada drama panjang. Semua berjalan seperti air yang mengalir, seolah takdir memang telah menyiapkan akhir seperti ini sejak awal. Nina kini memiliki kekayaan yang dulu hanya bisa ia bayangkan. Namun kekayaan itu tidak membuat Nina berubah menjadi sombong atau haus pengakuan. Ia memilih hidup sederhana, kembali ke desa bersama anaknya. Rumah orang tuanya direnovasi secukupnya, tanpa kemewahan berlebihan. Ia ingin hidup tenang, jauh dari sorotan dan bisik-bisik dunia luar. Desa menyambut Nina dengan sikap yang berbeda dari sebelumnya. Jika dulu ia dipandang dengan rasa iba, kini orang-orang memandangnya dengan hormat dan sedikit rasa segan. Ia dikenal sebagai janda kaya yang tenang, tidak banyak bicara, dan mengurus hidupnya sendiri. Nina tidak peduli dengan pandangan itu. Yang terpenting baginya adalah anaknya tumbuh dengan aman dan penuh kasih sayang. Sebagai ibu, Nina mencurahkan seluruh perhatiannya pada anaknya. Ia berjanji dalam hati bahwa masa lalu yang kelam tidak boleh membayangi masa depan anak itu. Ia ingin anaknya tumbuh tanpa kebencian, tanpa dendam, dan tanpa rasa kehilangan yang sama seperti yang pernah ia rasakan. Setiap pagi, ia mengantar anaknya dengan senyum, meski senyum itu tidak lagi secerah dulu. Malam-malam Nina kini lebih tenang. Ia masih sering teringat masa lalu, namun tidak lagi dengan kemarahan yang membakar. Yang tersisa hanyalah kenangan pahit yang ia simpan sebagai pelajaran. Ia tahu hidup telah membawanya terlalu jauh, melewati batas yang tak pernah ia bayangkan. Namun ia juga sadar, hidup memberinya kesempatan kedua untuk memperbaiki segalanya. Ada saat-saat di mana Nina duduk sendirian di beranda, memandangi langit malam yang sama seperti yang dulu sering ia pandangi saat masih menjadi gadis desa. Bedanya, kini hatinya tidak lagi penuh harapan polos, tetapi juga tidak dipenuhi luka. Ia telah melewati terlalu banyak hal untuk sekadar berharap atau membenci. Yang ia inginkan hanyalah kedamaian. Nina tidak pernah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada siapapun. Rahasia itu ia kubur dalam-dalam, terkunci rapat di sudut hatinya. Ia tahu beberapa jalan yang ia pilih tidak bisa dibenarkan. Namun ia juga tidak ingin hidup dalam penyesalan. Baginya, semua yang terjadi adalah bagian dari takdir yang harus ia tanggung sendiri. Seiring waktu, Nina mulai berdamai dengan dirinya sendiri. Ia tidak lagi memikirkan Arman dengan amarah, tidak pula dengan kepuasan. Nama itu perlahan menghilang dari pikirannya, tergantikan oleh tawa anaknya dan rutinitas hidup yang sederhana. Ia belajar bahwa kedamaian bukan datang dari balas dendam, melainkan dari berhentinya rasa ingin membalas.
Di akhir perjalanan panjangnya, Nina berdiri sebagai perempuan yang telah berubah, dari gadis desa polos menjadi istri yang setia, lalu perempuan yang terluka, dan akhirnya menjadi janda kaya yang memilih hidup tenang. Hidup tidak memberinya jalan lurus, tetapi ia berhasil bertahan. Seorang perempuan yang memilih jalannya sendiri, apapun konsekuensinya. Dendamnya telah terbalaskan, lukanya telah mereda, dan kini ia menjalani sisa hidupnya dalam keheningan yang ia pilih sendiri. Bersama anaknya, Nina melangkah ke masa depan dengan satu tekad sederhana: hidup damai, tanpa menoleh lagi ke kegelapan yang pernah menelannya.